kalau warga ngambil sayuran ini bayarnya cuma seikhlasnya gitu? Seikhlasnya, semampunya. Meringankan ibu-ibu yang setiap harinya agak kesulitan. Anda kembali bersama kami di Newsline pemirsa, dan di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini ternyata masih banyak kepedulian dari sesama masyarakat untuk saling membantu. Iya, dan kisah inspiratif Newsline hari ini dari sekelompok ibu rumah tangga di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, yang berbagi dengan mereka yang terdampak pandemi. Ini berbaginya berupa sayur mayur dan juga beragam bahan pangan lainnya. Ya, coba kita lihat seperti inilah ya. Kita lihat halaman rumah salah satu warga Dusun Besari, Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, yang diubah menjadi pasar sayur dadakan. Berawal dari sulitnya mendapatkan sayuran karena aktivitas warga saat pandemi COVID-19 dibatasi, mereka lantas berinisiatif membuka gerakan pasar sayur gratis. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan juga menjaga jarak antar warga, siapapun dari warga setempat boleh mengambil aneka jenis sayuran, mulai dari bayam, kangkung, kacang-kacangan, dan bahan pokok lainnya. Warga juga diperbolehkan untuk menyumbang aneka jenis sayuran yang merupakan hasil panen kebun mereka, dan juga digalang dana swadaya untuk mereka yang tidak mampu. Dan kami sudah terhubung dengan Ani Masruro, salah satu ibu penggagas pasar sayur gratis sekaligus ketua PKK di Dusun Besari. Selamat siang, Ibu Ani. Selamat siang. Iya, Ibu Ani, bisa diceritakan ini awalnya menggagas pasar sayur gratis di salah satu rumah warga. Ini seperti apa sih ceritanya, Bu? Iya, awalnya kami itu mempunyai sebuah gerakan sodako karena adanya pandemi corona ini. Kami mengalihkan sodako ini sebagai bentuk saling menguatkan, terutama untuk ketahanan pangan. Karena ada social distancing, ada beberapa ibu rumah tangga yang mungkin merasa takut untuk keluar untuk mencari bahan pangan, terutama sayur mayur yang setiap hari dibutuhkan dalam rumah tangganya, begitu. Ya. Nah, ini berarti sudah berjalan sekitar 8 hari. Nah, kemudian respon warga ini seperti apa? Kami hanya bisa melihat yang di layar, tapi tolong gambarkan apa yang kami tidak lihat, Ibu. Oke, awal mulanya di hari pertama mungkin kami hanya sasarannya adalah satu lingkungan RT karena memang tujuan utamanya itu. Tapi mengingat banyak juga ternyata warga RT lain yang juga terdampak dan saya yakin mereka juga membutuhkan. Akhirnya kami terbuka untuk warga sekitarnya, tidak hanya warga RT 04 tapi juga satu dusun bahkan, atau bahkan ke perkembangan selanjutnya itu bahkan luar desa kami itu juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dan juga karena semakin hari semakin banyak juga donasi ataupun donatur yang kami terima berupa bahan pangan, berupa materi ataupun bentuk dukungan lain, akhirnya kami mengembangkan ke berbagai macam wilayah. Jadi distribusinya semakin luas dan juga semakin semoga memberikan manfaat kepada orang banyak, begitu. Iya, Ibu Ani, ini kan gerakannya tentu saling bantu dan saling jaga ya, insya Allah seperti itu. Tapi yang biasanya paling kami khawatirkan adalah soal menjaga jarak, apalagi nanti sudah warga sekitar, bukan warga terdekat saja. Nah, ini bagaimana kekuatan ibu-ibu di wilayah ini agar tetap bisa menjaga protokol kesehatan, Ibu? Oke, di setiap kegiatan itu kami selalu mensosialisasikan dan edukasi kepada pengunjung untuk selalu yang pertama adalah pakai masker. Wajib ketika hadir di gerai sodako ini wajib pakai masker. Yang kedua ada yang beberapa
titik untuk cuci tangan. Jadi harus dibiasakan cuci tangan sebelum masuk ke gerai. Yang ketiga juga ketika berada di sini kami selalu mengarahkan untuk selalu jaga jarak. Tidak lupa juga mereka karena akan mengambil bahan pangan, mereka juga diharapkan dari rumah sudah membawa tas belanja. Jadi di sini tinggal ambil, datang, kemudian pulang. Jadi tidak menciptakan sebuah kerumunan. Selain itu, selain tiga hal tadi, setelah selesai gerai sedekah ini dibuka, artinya mungkin jam 1 sudah sepi, itu nanti habis asar itu daerah ini atau wilayah yang digunakan untuk gerai sedekah ini didesinfektasi secara rutin setiap hari. Jadi apalagi kalau mengingat ada warga luar yang datang, jadi kita harus benar-benar menjaga semua ya terutama relawan yang ada di sini supaya tetap bisa menggerakkan gerai sedekah ini. Begitu. Menerapkan protokol sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah begitu ya. Bu Ani, ya. Tapi kalau kita lihat lagi kan tadi di awal ini memang digagas karena kesulitan dari masyarakat atau warga setempat untuk mendapatkan bahan pangan, terutama sayur begitu. Kendala-kendalanya apa saja sih Bu selama ini yang dirasakan saat pandemi COVID-19? Oke, kendala yang pertama adalah mungkin karena ibu-ibu ini itu takut untuk keluar rumah, terutama di pasar, karena kita yakin di pasar itu banyak banget pengunjungnya, jadi resiko terpapar juga kita kan nggak tahu apakah si pengunjung itu sehat atau tidak, atau OTG atau dan sebagainya. Akhirnya kami tetap berusaha untuk menjaga ketahanan pangan itu dari rumah saja cukup, tidak harus keluar dari daerah kita begitu. Iya, baik Ibu Ani, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline. Semoga nanti ke depannya banyak juga warga yang tergerak untuk sama-sama memberikan sumbangan bagi mereka yang membutuhkan. Iya, salam sehat selalu ya Bu, salam buat warga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dan pemirsa tak hanya di Yogyakarta, aksi simpatik dan unik membantu warga terdampak pandemi COVID-19 juga dilakukan beberapa sosok inspiratif di tanah air. Iya, kami telah rangkum dalam infografis berikut ini pemirsa.